puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, jumpa lagi dalam acara ibadah Voice of Nafiri di saat ini. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun berada, saat ini kita akan beribadah, memuji memuliakan nama Tuhan. Saat ini mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita mau menyembah Tuhan. Sebelumnya itu kita akan buka ibadah di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur, kami berterima kasih buat kasih, setia dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kalau kami boleh ada sampai saat ini semua karena kemurahan Tuhan. Dan di saat ini kami bersyukur buat kesempatan yang Tuhan berikan. Saat ini kami rindu untuk bersekutu, beribadah, memuji, menyembah Engkau Tuhan, memuliakan Engkau. Kami serahkan jalannya ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Biar ibadah ini boleh menjadi ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Berkati kami semua yang mengambil bagian dalam ibadah di saat ini. Biar kami semua tetap tinggal dalam pengurapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami buka alaskan ibadah ini bersyukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saat ini mari kita mau menyembah Tuhan. Kita menaikkan setiap ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sebab Dia Allah yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Sebab Engkau ajaib dalam hidup kami Tuhan. Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu, Ajaib Tuhan. ajaib Tuhan. Haleluya Yesus.
Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib bersorak memuliakan Engkau di dalam nama Yesus. Haleluya, amin, haleluya, puji Tuhan. Saat ini kita akan memuji, membesarkan nama Tuhan. Haleluya, bangkit, serukan nama Yesus. Kita lakukan pujian ini, haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa nama-Nya. Bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa nama-Nya. Nama Yesus benar yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Katakan nama Yesus. Nama Yesus benar yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Sekali lagi katakan nama Yesus. Nama Yesus benar yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. 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 Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Saat ini mari kita mau siapkan hati kita untuk kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu yang membentuk setiap kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Pulihkan hatiku dengan kasih
hatiku seperti hatimu, kudus berkenan bagimu, bagaikan emas yang murni bentuk hatiku selalu, biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambarmu, sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Kembali kita lakukan pujian ini dari awal. Haleluya. Pulihkan hatiku dengan kasih-Mu, bentuklah hatiku jadi seperti-Mu, biar kekudusan-Mu memenuhi kami, kekudusan-Mu memenuhiku, Tuhan ini rinduku, ubah hatiku seperti hati-Mu, kudus berkenan bagimu, bagaikan emas yang murni bentuk hatiku selalu, biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu, sucikanku, kuduskan hatiku, ubah hatiku seperti hati-Mu, kudus berkenan bagimu, bagaikan emas yang murni bentuk hatiku selalu, biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu, sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Biarkan hidup kami Tuhan menjadi hidup yang tulus dan berkenan bagi-Mu. Ini hidup kami, ini hati kami Tuhan Yesus. Kami bawa ke dalam hadirat-Mu yang penuh dengan kuasa. Karena kami percaya di dalam hadirat-Mu Tuhan, kami boleh merasakan kuasa-Mu, hadirat-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Ini menjadi kerinduan kami Tuhan, masuk dalam hadirat-Mu, menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Biarlah setiap pujian penyembahan yang kami sampaikan saat ini Bapa yang baik, biarlah berkenan bagi hormat kemuliaan bagi nama-Mu saja. Biarlah Tuhan yang semakin bertambah dan kami yang semakin berkurang. Tiba saatnya Bapa yang baik, kami juga rindu untuk ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Bersuaralah Tuhan, berfirmanlah lewat hamba yang sudah Tuhan percayakan saat ini. Biarlah urapan kuasa Roh Kudus-Mu turun di dalam kehidupan hamba-Mu.
Biar setiap firman yang keluar, yang diberitakan saat ini Bapa yang baik, itu yang menguatkan iman percaya kami. Itu yang membuat kami semakin kuat lagi Tuhan di dalam Engkau. Berbicaralah Tuhan, berfirmanlah Engkau saat ini. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu juga menyertai kami, hamba-hamba-Mu yang mendengarkan firman-Mu. Biarlah Bapa yang baik, hikmat pengertian yang benar menjadi bagian dari kehidupan kami. Agar kami mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih dan anugerah Tuhan Yesus Kristus buat kita semua. Puji Tuhan, saat ini, kesempatan ini saya ingin berbagi kebenaran firman Tuhan dengan kita semua. Dan ada sebuah kota yang menjadi satu di antara 7 kota yang dikirimi surat oleh Rasul Paulus dari Pulau Patmos. Mari kita lihat kitab Wahyu pasal yang ketiga ayat 7 dan 8. Kitab Wahyu pasal 3 ayat 7 dan 8. Saya bacakan bagi Bapak Ibu sekalian, demikian bunyi firman Tuhan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal namaku. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara diberkati oleh Tuhan, kota Philadelphia sekarang kotanya, kota modernnya diberi nama kota Allah Sehir, gitu ya. Philadelphia. Kota Philadelphia sendiri ini diberi nama oleh seorang Raja Eumenes II, begitu ya. Kurang lebih tahun 189 sebelum Masehi, ya. Jadi 189 tahun sebelum Yesus dilahirkan. Nah, puji Tuhan. Bapak Ibu saudara diberkati oleh Tuhan. Nah, Raja Eumenes ini sangat sayang kepada saudaranya, ya. Sehingga dia menamakan kota ini Philadelphia, yang artinya kasih sayang persaudaraan, kasih persaudaraan. Ya. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara diberkati oleh Tuhan, dan kota Philadelphia ini terletak di kaki gunung namanya Gunung Bosdak, gitu ya. Dan karena dia berada di kaki gunung, maka tanahnya subur, banyak air dan subur. Kalau sekarang kota Allah Sehir ini menjadi kota penghasil anggur di negara Turki, ya, puji Tuhan. Dan pada gereja mula-mula, maka kota Philadelphia atau jemaat yang ada di Philadelphia menjadi jemaat yang penting, ya, menjadi satu jemaat yang besar sampai pada kerajaan Bizantium. Nah, Bapak Ibu saudara diberkati oleh Tuhan, di kota Philadelphia atau sekarang Allah Sehir itu sampai hari ini berdiri reruntuhan dari sebuah gedung gereja yang dikenal dengan nama The Basilica of Saint John atau Basilika Santo Yohanes, ya, untuk mengenang peran dari Rasul Yohanes yang menulis surat kepada jemaat di Philadelphia.
Nah, apa yang menarik dengan jemaat di Philadelphia? Rasul Yohanes menulis kepada jemaat ini dalam kitab Wahyu pasal 3, melihat bahwa keadaan dari jemaat Philadelphia. Kita mengambil kesimpulan dari apa yang ditulis oleh Rasul Yohanes di ayat yang ke-8, Wahyu pasal 3 ini. Di bagian B-nya ditulis, aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Bapak Ibu sudah diberkati oleh Tuhan. Ternyata jemaat di Philadelphia mendapat tantangan. Kalau Bapak Ibu mundur dalam beberapa ayat ke atas akan kita temukan bahwa ternyata jemaat di Philadelphia mendapat tantangan. Bukan hanya dari kerajaan Roma atau Yunani, tetapi bagi orang-orang Yahudi yang tinggal di kota Philadelphia. Ya. Mereka mendesak supaya orang-orang Kristen itu kembali kepada kepercayaan mereka yang lama. Ya. Oleh sebab itu mereka ditekan, mereka diintimidasi. Dan Rasul Yohanes tahu betul bahwa jemaat Philadelphia itu kekuatannya tidak seberapa. Ya. Oleh sebab itu Rasul Yohanes menulis surat kepada jemaat ini. Tetapi Bapak Ibu sudah diberkati oleh Tuhan, sekalipun keadaan jemaat Philadelphia mereka kekuatannya tidak seberapa, tetapi yang menjadi keuntungan dari jemaat di Philadelphia yang ditulis oleh Rasul Yohanes di bagian akhir dari Wahyu pasal 3 yang ke-8, Rasul Yohanes berkata, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal namaku. Ternyata jemaat Philadelphia sekalipun mereka mendapat tekanan, sekalipun mereka mendapat aniaya, mereka lemah, mereka berkekurangan, penuh dengan keterbatasan. Tetapi Rasul Yohanes memberi penilaian yang penting bagi jemaat ini. Mereka jemaat yang menuruti firman Tuhan, perintah Tuhan, dan mereka jemaat yang tidak mau menyangkal Tuhan dalam hidup mereka. Satu hal yang luar biasa bagi jemaat Philadelphia, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pelajari sejarah dari jemaat ini atau kita lihat di ayat yang ke-9, ayat yang ke-9 dari Wahyu pasal 3 ini, ya. Rasul Yohanes menulis, lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Ternyata tantangan itu datang dari orang-orang Yahudi dan sekitarnya. Bapak Ibu sudah diberkati oleh Tuhan dan tidak mudah menghadapi tantangan terutama dari keluarga kita sendiri. Ya, Bapak Ibu sudah diberkati oleh Tuhan, kekristenan dengan Yahudi mempunyai akar kepercayaan yang sama. Berdasarkan kepada kelima kitab Musa, Pentatuk. Ya, sehingga ada kesamaan mengenai kitab antara orang Yahudi dan orang Kristen. Nah, Bapak Ibu sudah diberkati oleh Tuhan, kalau kita sedang berhadapan dengan musuh, tentu kita akan mempersiapkan diri, kita akan menjadi seseorang yang siap. Tapi menghadapi saudara, menghadapi orang yang kita anggap saudara itu merupakan hal yang sukar. Dan biasanya proses kekristenan kita itu akan semakin terasa berat jika besi menajamkan besi. Bapak Ibu sudah diberkati oleh Tuhan, tetapi Rasul Yohanes memberi penilaian yang luar biasa kepada jemaat di Philadelphia. Bapak Ibu sudah diberkati oleh Tuhan.
menjadi kekuatan bagi mereka. Supaya mereka diberkati Tuhan. Bapak Ibu, apa yang dilakukan oleh jemaat Tuhan di Philadelphia? Rasul Yohanes berkata bahwa jemaat itu menuruti firman-Ku. Menuruti perintah-perintah Tuhan. Taat terhadap firman Tuhan. Ketaatan merupakan kunci berkat Bapak Ibu. Ya. Kunci berkat. Kalau kita taat terhadap kebenaran firman Tuhan, maka berkat Tuhan akan jadi bagian kita. Bahkan dalam menjalani kehidupan kekristenan mereka, dengan iman mereka, maka Rasul Yohanes berkata, engkau tidak menyangkal namaku. Artinya, sekalipun mereka berada dalam keadaan tekanan, pergumulan, keadaan mereka tidak baik. Tetapi mereka tetap dalam ketaatan kepada firman Tuhan. Bahkan mereka tidak menyangkal Yesus. Tidak berpindah iman. Tidak menjadi seseorang yang meninggalkan iman. Padahal keadaan di sekitar itu sebenarnya mereka dapat saja menikmati berbagai hal. Ya Bapak Ibu, karena di Al-Sehir ini atau di Philadelphia, dia berada di kaki gunung gitu ya. Kemudian air melimpah, tanah yang subur. Sehingga kota Philadelphia menjadi kota yang makmur. Ya, menjadi kota yang kaya. Tetapi bagi orang-orang Kristen yang hidup di saat itu, mereka mendapat tantangan. Ya. Sebenarnya untuk menikmati harta kekayaan, mereka bisa saja menyangkal iman mereka. Ya, karena orang-orang Yahudi ini mendesak mereka untuk kembali lagi kepada kepercayaan mereka yang lama. Tapi Bapak Ibu sudah diberkati oleh Tuhan. Kekuatan dari jemaat di Philadelphia adalah mereka taat terhadap firman Tuhan. Mereka bersungguh-sungguh menjalankan firman Tuhan. Dan mereka memegang teguh iman mereka kepada Tuhan. Iman mereka tidak goyah. Sehingga hasilnya apa? Bapak Ibu sudah diberkati oleh Tuhan. Ayat yang ke-10, kitab Wahyu pasal 3. Ayat yang ke-10. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Bapak Ibu sudah diberkati oleh Tuhan. Bahkan di ayat yang ke-7 Bapak Ibu sudah diberkati oleh Tuhan. Rasul Yohanes telah menulis surat kepada orang-orang Philadelphia. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka berkat Tuhan. Nah, saya mau berkata kepada Bapak Ibu, Saudara pemirsa Voice of Nafiri pada saat ini, mengakhiri kebenaran firman Tuhan, ya. Memang kita sedang menghadapi berbagai tantangan dan pergumulan. Dan mungkin keadaan kita kekuatan kita tidak seberapa. Tapi yang menjadi kunci untuk kita bisa menikmati berkat Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan. Kita rindu untuk menikmati berkat Tuhan yang berkelimpahan. Maka kita harus hidup dalam ketaatan terhadap firman Tuhan. Dan biar iman kita tidak goyah. Biar kita mau setia, sekali Yesus tetap Yesus. Sekali anak Tuhan tetap anak Tuhan. Sekali orang Kristen tetap menjadi orang Kristen yang setia. Maka engkau akan melihat kalau Tuhan yang membuka berkat, tidak ada yang mampu menutup. Tetapi kalau Tuhan yang sudah menutup jalan, tidak ada seorang pun yang bisa membuka jalan dalam hidup kita. Tapi mari kita mengambil sebuah pelajaran penting dari kehidupan jemaat di Philadelphia.
kita harus hidup dalam ketaatan dan biar iman kita tidak goyah dalam mengiring Tuhan. Puji Tuhan, itulah kebenaran firman Tuhan. Saya rindu sekali berdoa bagi Bapak Ibu sekalian. Tetapi sebelum kita berdoa, kita akan nyanyikan satu pujian. Hatiku tenang berada dekatmu, pertolonganmu begitu ajaib. Bapak Ibu sudah diberkati oleh Tuhan. Tantangan dan pergumulan kita akan hadapi dalam kehidupan kita. Tapi percayalah, pertolongan Tuhan itu luar biasa. Kalau Dia buka jalan, tidak ada yang mampu menutup jalan. Ya, pertolongan Tuhan itu ajaib. Tapi mari kita bangun komitmen untuk kita hidup dalam ketaatan terhadap firman Tuhan. Iman kita tetap teguh kepada Tuhan, berharap penuh kepada Tuhan. Engkau akan melihat pertolongan Tuhan jadi bagian kita. Hatiku tenang berada dekatmu. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, pertolongan-Mu. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Oh, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, haleluya. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Oh, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kasih-Mu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Oh, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, haleluya. Kami butuh pertolongan-Mu Tuhan. Oh, pertolongan-Mu ajaib. Oh, Engkau
sumber pertolongan kami Tuhan. Haleluya. 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 Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan. Saat ini saya rindu sama-sama kita mau datang kepada Tuhan. Dia sumber pertolongan kita. Dia sumber berkat kita. Kalau kita sedang berada dalam keadaan kekuatan kita sangat terbatas. Kita menghadapi tantangan, pergumulan, masalah hidup. Tapi percayalah tangan Tuhan sanggup mengangkat, menolong kita. Tetapi yang Dia inginkan dalam kehidupan kita, apakah kita hidup dalam ketaatan terhadap firman Tuhan? Apakah engkau mempertahankan imanmu kepada Tuhan? Dan saya yakin dan percaya, sekalipun engkau sedang menghadapi berbagai macam persoalan hidup, kalau kita mau hidup dalam ketaatan terhadap firman Tuhan, berserah penuh dalam iman kita kepada Tuhan, maka Dia akan memberkati kita. Kalau Dia yang buka, tidak ada seorang pun yang mampu menutup. Kalau Dia sudah menutup, tidak ada seorang pun yang mampu membuka. Tapi saya percaya mujizat Tuhan berlaku bagi kita. Kalau Bapak Ibu sedang bergumul, ingin mendapat pertolongan Tuhan, sambil matamu ditutup, letakkan tangan kananmu di dadamu. Sekali lagi kita nyanyikan refnya saja pujian ini sebelum kita berdoa. Pertolonganmu, haleluya. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Oh, pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah mengikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Kami percaya mata-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Kami ada dalam pandangan-Mu Tuhan. Engkau tahu pergumulan kami. Engkau tahu kekuatan kami sangat terbatas. Tapi kami percaya ketika kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, hidup dalam ketaatan terhadap firman Tuhan, iman kami tidak goyah. Kami percaya pertolongan yang ajaib itu akan jadi bagian kami. Kalau Engkau yang membuka jalan, tidak ada yang mampu menutup jalan. Kalau Engkau yang membuka jalan, tidak ada yang sanggup menutup jalan. Kami percaya Engkau sumber berkat kami. Oleh sebab itu, Engkau lihatlah umat-umat-Mu yang sedang meletakkan tangan kanan mereka di dada mereka. Ini tanda kekuatan mereka terbatas. Mereka sedang menghadapi tantangan dan pergumulan dan membutuhkan pertolongan. Kami tahu pertolongan hanya datang dari Tuhan. Oleh sebab itu kami mohon Bapa, biar Engkau hadir dalam kehidupan umat-umat-Mu. Engkau hadir di setiap kehidupan para pemirsa Voice of Nafiri yang sedang menyaksikan tayangan ini. Engkau tahu pergumulan mereka dan kami percaya Engkau sanggup mengangkat mereka naik bukan turun. Menjadikan mereka kepala bukan ekor. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Yang lemah menjadi kuat, yang susah terhibur, yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Karena kami menyembah Allah yang dahsyat
dan luar biasa. Terima kasih Bapa, biar hal ini membangkitkan komitmen kami untuk kami hidup dalam kesetiaan menuruti firman Tuhan dan tetap Tuhan mempertahankan iman kami. Terima kasih Bapa. Tuhan, hamba-Mu berdoa, berkati umat-umat Tuhan. Tuhan, mereka yang menyaksikan tayangan ini diberkati Tuhan. Berkati mereka dengan kekuatan dan kesehatan. Perlindungan Tuhan sempurna jadi bagian mereka. Berkati usaha, pekerjaan, profesi mereka, keluarga mereka diberkati Tuhan. Kami percaya berkat-Mu adalah yang menjadi kebutuhan kami dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu, kami percaya berkat Tuhan dicurahkan, pemulihan terjadi, mujizat dialami karena Tuhan kami dahsyat dan luar biasa. Kami berdoa memberkati Ibu Gembala kami, Pendeta Ibu Ivon Awilantu, berkati dengan kekuatan, kesehatan, perlindungan Tuhan yang sempurna, pengurapan yang semakin dahsyat. Tuhan, untuk dia dapat melayani sebagai gembala, sebagai pimpinan gereja Tuhan. Berkat Tuhan jadi bagiannya. Terima kasih Bapak, bahkan seluruh kru Tuhan, para pengerja Tuhan, mereka kru multimedia dari Voice of Nafiri diberkati oleh Tuhan. Tuhan, biar kami beri yang terbaik karena Tuhan sudah memberi yang terbaik bagi kami. Terima kasih, bahkan kami berdoa bagi Bapak Ibu yang telah memberikan persembahan, baik itu secara langsung maupun melalui aplikasi. Tuhan, kami percaya Tuhan memberkati mereka berlipat kali ganda. Kami berdoa bagi pemerintah bangsa dan negara kami. Pulihkan Indonesia. Indonesia untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami percaya pemulihan terjadi, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami akan mengakhiri ibadah kami, tayangan pada saat ini mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita terima berkat Tuhan. Kekasih-kekasih, terimalah berkat, rahmat dan anugerah dari Tuhan Allah Bapa. Cinta kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan, sukacita, kekuatan, penghiburan Allah Roh Kudus menyertai kita semua saat ini. Besok sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang di kali yang kedua. Hanya di atas nama segala nama, nama yang heran dan yang ajaib, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Rahmat, heran, dayang bagiku. Amin. Amin, puji Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu yang dengan setia mengikuti program ini. Puji Tuhan ya. Bapak Ibu juga bisa mendapatkan notifikasi atau memberitahuan program ini kalau Bapak Ibu sudah menekan tombol subscribe. Kemudian membunyikan loncengnya supaya setiap kali kegiatan ini kita adakan, program ini ditayangkan, Bapak Ibu akan menerima pemberitahuan. Dan Bapak Ibu kalau terberkati juga Bapak Ibu bisa bagikan tayangan ini kepada sahabat, sobat, kenalan, saudara kita. Puji Tuhan. Kalau Bapak Ibu juga terberkati, Bapak Ibu bisa memberi persembahan kasih melalui aplikasi keuangan, ya, melalui QR scan. Bapak Ibu tinggal scan barcode-nya, kemudian Bapak Ibu bisa memberi persembahan atau dikirimkan ke nomor rekening gereja. Puji Tuhan, tetap kuat, tetap semangat dalam Tuhan. Ingat, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak satu dengan yang lain. Dan mari sama-sama kita putuskan rantai penyebaran COVID. Puji Tuhan, tetap semangat, tetap kuat di dalam Tuhan. Sampai jumpa pada program selanjutnya. Puji Tuhan. Haleluya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Katakan tanda bergelombang, timbullah tanda yang berubah, menjadi si api baru di atas
dasar iman, ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya, puji Tuhan. Ibadah kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.